Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Eka Pradana, nomor induk mahasiswa 1921048. Sebelumnya saya akan memulai untuk presentasi dari kelompok 9, ya dari mata kuliah Manajemen Usaha Kecil dan Menengah. Kelompok 9 terdiri dari 1. Tri Agustiningsih, nomor induk mahasiswa 192104141. Yang kedua, Waltina, nomor induk mahasiswa 192100001. Yang ketiga, Indah Yuliana, nomor induk mahasiswa 192100147. Yang keempat, Anggit Yoga Karsadi, nomor induk mahasiswa 192100193. Yang terakhir dengan saya sendiri, Indra Eka Pradana, nomor induk mahasiswa 192100148. Tugas dari kelompok kami adalah cara memasuki dunia usaha. 3 cara atau memulai atau memasuki dunia usaha. Yang pertama adalah merintis usaha baru. Yang kedua adalah membeli perusahaan orang lain. Yang ketiga adalah kerjasama manajemen. Merintis usaha baru. Menurut hasil survei yang dilakukan oleh Fabi Tembing dari sekitar 2000 banding 90 responden, sekitar 43% responden wirausaha mendapatkan ide bisnis dari pengalaman yang diperoleh ketika bekerja di beberapa perusahaan atau di tempat-tempat profesional lainnya, sehingga mereka mengetahui cara-cara mengapresiasikan perusahaan dari mengoperasikan perusahaan dari pengalaman tersebut, dan terbukti bahwa sebanyak 15% responden telah mencoba dan merasa mampu mengerjakannya dengan lebih baik. Sebanyak 1 dari 10 responden, 11% dari usaha-usaha yang disurvei memulai usaha mereka adalah untuk memenuhi peluang pasar, sedangkan sebanyak 46% dikarenakan hobi. Menurut Lembing, ada 2 pendekatan yang digunakan wirausaha untuk mencari peluang dalam mendirikan usaha baru. Pendekatan tersebut yaitu 1. Pendekatan inside out atau disebut dengan idea generation, yaitu pendekatan berdasarkan gagasan sebagai kunci yang menentukan keberhasilan usaha. Ya, selanjutnya adalah pendekatan outside in atau disebut dengan opportunity recognition, yaitu pendekatan yang menekankan pada basis ide bahwa perusahaan akan berhasil apabila menanggapi atau menciptakan kebutuhan di pasar. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Slide selanjutnya akan disampaikan oleh saudari Agustin. Cukup dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Agustiningsih, nomor induk mahasiswa 192100141. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Mas Hendra mengenai 2 pendekatan utama yang digunakan wirausaha. Menurut Lambing, ada 2 pendekatan utama yang digunakan wirausaha, yaitu 1. Pendekatan inside out atau disebut dengan idea generation, yaitu pendekatan berdasarkan gagasan sebagai kunci yang menentukan keberhasilan usaha. Yang kedua, pendekatan outside in atau disebut dengan opportunity recognition, yaitu pendekatan yang menekankan pada basis ide bahwa perusahaan akan berhasil apabila menanggapi atau menciptakan kebutuhan di pasar. Membeli perusahaan yang sudah didirikan. Banyak alasan mengapa seseorang memilih membeli perusahaan yang telah ada daripada mendirikan atau merintis usaha baru. Antara lain karena resiko lebih rendah, mudah, dan memiliki peluang membeli dengan harga yang dapat dinegosiasikan. Membeli perusahaan baru memiliki resiko yang sedikit, karena kemungkinan tingkat ketidakberhasilannya lebih kecil, waktu dan tenaga yang diperlukan juga lebih sedikit. Namun demikian, membeli perusahaan yang telah ada juga memiliki kerugian dan permasalahan, baik secara eksternal maupun internal. Kerugian eksternal dan internal tersebut yaitu: yang pertama, masalah eksternal, yaitu berasal dari lingkungan seperti banyaknya pesaing dan ukuran peluang pasar. Yang kedua, sedangkan masalah internal, yaitu masalah-masalah yang ada dalam perusahaan, misalnya masalah citra atau reputasi perusahaan,
seperti masalah karyawan, konflik yang sulit diselesaikan antara pihak manajemen dengan karyawan, masalah lokasi, masalah masa depan perusahaan, dan masalah lainnya. Sebelum melakukan kontrak jual beli, terdapat beberapa aspek yang harus dipertimbangkan dan dianalisis oleh pembeli. Menurut Zimmer, aspek-aspek tersebut meliputi: 1. Pengalaman apa yang dimiliki untuk mengoperasikan perusahaan tersebut. 2. Mengapa perusahaan tersebut berhasil tetapi dalam keadaan kritis. Yang ketiga, di mana lokasi perusahaan tersebut. Yang keempat, berapa harga yang rasional untuk membeli perusahaan tersebut. Yang kelima, apakah membeli perusahaan tersebut akan lebih menguntungkan daripada merintis sendiri usaha baru. Terima kasih. Presentasi akan dilanjutkan oleh Ibu Waltina. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Waltina dan nomor induk mahasiswa 1921001 ingin mempresentasikan untuk mata kuliah UKM waralaba. Waralaba atau franchising merupakan memasuki dunia usaha yang sangat populer di seluruh dunia. Waralaba adalah persetujuan lisensi menurut hukum antara suatu perusahaan atau pabrik penyelenggaraan dengan penyaluran atau perusahaan lain untuk melaksanakan usaha. Menurut Zimmer 1996, keuntungan dari kerjasama waralaba adalah: 1. Pelatihan, pengarahan, dan pengawasan yang berlanjut dari franchisor atau perusahaan yang memberi lisensi. 2. Bantuan finansial, biasanya biaya awal pembukaan sangat tinggi, sedangkan sumber modal dari perusahaan waralaba sangat terbatas. 3. Keuntungan dari penggunaan nama, merek, dan produk yang lebih terkenal. Tidak terlalu menjamin terciptanya suatu keberhasilan. Hal ini sangat bergantung pada jenis usaha dan kecakapan para wirausaha dalam menjalankan usahanya. Menurut Zimmer, kerugian yang mungkin terjadi adalah: 1. Program latihan tidak sesuai dengan yang diinginkan. 2. Pembatasan kreativitas penyelenggaraan usaha franchise. 3. Franchise jarang memiliki hak untuk menjual perusahaannya kepada pihak lain tanpa menawarkan terlebih dahulu kepada pihak franchisor. Profil usaha kecil dan model pengembangannya. Sampai saat ini, batasan usaha kecil masih berbeda tergantung pada fokus permasalahan masing-masing, seperti dikemukakan oleh Dan Skop dan John Van Busker 1993 bagi 14. Usaha kecil telah didefinisikan dengan cara yang berbeda tergantung kepada kepentingan organisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Anggit Yoga Karsadi untuk nomor NIM-nya 19210193 akan melanjutkan penjelasan di atas tersebut. Dalam Small Business Act pada tahun 1934 yang dikutip oleh Don Stanhope dan John F. Burgess pada tahun 1993, dikemukakan bahwa a small business is which independently owned and operate and is not dominant in its field. Dilihat dari perangkat manajemennya, Lambing pada tahun 2000 mengemukakan bahwa kontrol atau pengawasan usaha kecil biasanya bersifat informal. Apabila terdapat beberapa karyawan, maka deskripsi pekerjaan dan segala aturan lebih baik secara tidak tertulis, agar wirausaha mudah mengontrol usahanya. M. Kusman Sulaiman 1988 sampai 1989 mengemukakan beberapa ciri pekerjaan dari manajerial usaha kecil dan menengah yang dikutip dari beberapa hasil studi dilakukan oleh Porter pada tahun 1963, Winsbrough 1973, Clifford 1976, dan Scott 1973. Ciri-ciri tersebut yaitu: no training job is directly important, challenging, satisfying, less formal work, much operating, mixed work, direct contact,
informal communication, and much more telephone. Sales less than 200 earning share is low. Less deserved production, less conservative financial method, and marketing position is weak. More operational, routine work, authorian, short-term thinking, and operation orientation. Di Indonesia sendiri belum terdapat batasan dan kriteria yang baku mengenai usaha kecil. Dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995, Pasal 5 tentang usaha kecil disebutkan beberapa kriteria dalam usaha kecil yaitu sebagai berikut. Memiliki kekayaan paling bersih banyak 200 juta rupiah, tidak termasuk tanah dan bangunan dan tempat usaha. Kemudian memiliki penjualan tahunan paling banyak 1 miliar. Biro Pusat Statistik Indonesia atau BPS 1988 mendefinisikan usaha kecil dengan ukuran tenaga kerja yaitu 5 sampai dengan 19 pekerja yang terdiri atas pekerja kasar yang dibayar, pekerja pemilik dan pekerja keluarga. Perusahaan industri yang memiliki tenaga kerja kurang dari 5 orang diklasifikasikan sebagai industri rumah tangga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indah Yuliana Pamungkas, nomor induk mahasiswa 192-10147. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Mas Anggit Yoga Karsadi. Sedangkan klasifikasi yang dikemukakan oleh Stanley dan Morse, industri yang menyerap tenaga kerja 1-9 orang disebut sebagai industri kerajinan rumah tangga. Industri kecil menyerap 10-49 orang pekerja, industri sedang menyerap 50-99 orang pekerja, dan industri besar menyerap tenaga kurang lebih 100 orang. Menurut Bank Indonesia, UMKM adalah perusahaan atau industri dengan karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, modalnya kurang dari 20 juta rupiah. Yang kedua, untuk satu putaran usahanya hanya membutuhkan dana sekitar 5 juta rupiah. Yang ketiga, memiliki aset maksimum 600 juta di luar tanah dan bangunan. Yang terakhir yaitu omset tahunan kurang lebih 1 miliar rupiah. Menurut kriteria usaha kecil oleh Departemen Keuangan, UMKM adalah perusahaan yang memiliki omset maksimal yaitu 600 juta per tahun atau aset maksimum mencapai 600 juta di luar tanah dan bangunan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.